Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi, keluarga besar GPDI Tiberias Bogor. Kita pada pagi hari ini masuk di tema yang baru dan yang diberikan kepada saya adalah ikatan dalam keluarga kerajaan Allah. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, oh di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, ku mengangkat tanganku, berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah,
berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk segala berkat kemurahan kebaikan-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada pada pagi ini. Kekuatan yang baru, tubuh yang sehat yang sudah Tuhan berikan. Sebelum kami memulaikan aktivitas kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita buka ayat pokok kita pada saat ini. Maaf. Markus 3 ayat 31 sampai 35. Saya akan bacakan Markus 3 ayat 31 sampai 35. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia, mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Ya, jadi dalam suatu kesempatan ya, ketika Yesus sedang dikelilingi oleh orang banyak ya, Yesus mengajar ya, dan pada saat itu kebetulan datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus ya. Sebagaimana ikatan keluarga, tentunya mereka merasa lebih berhak begitu ya untuk menemui Yesus. Mereka merasa ada ikatan keluarga dan mungkin di situ ya karena ada orang tua ya. Jadi ada semacam perasaan yang memiliki otoritas ya, sehingga di ayat 31 ini mereka menyuruh orang memanggil dia ya, karena mereka ingin ketemu Yesus dan ingin memanfaatkan privilege mereka ya. Tapi kemudian ya, setelah kemudian mereka menyampaikan itu, orang-orang kemudian menyampaikannya kepada Yesus. Mereka katakan, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar, berusaha menemui engkau." Nah, kemudian Yesus menyampaikan ya suatu pertanyaan. Ya, jawab Yesus ya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ya. Jadi ini adalah semacam pertanyaan retorika yang kemudian Yesus menjawabnya sendiri bahwa coba lihat orang-orang yang ada di sekelilingnya, yang duduk. Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Dan Yesus menegaskan bahwa barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ya, jadi pada saat ini ya saya ingin melihat dari sisi kehendak Allah. Ya, barang siapa yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku, ya, dialah ibuku. Kita lihat di dalam kisah yang lain, ya, kita buka di dalam di dalam Kisah Para Rasul, ya, Kisah Para Rasul 13, ya, kita lihat di situ, ya, bagaimana Saulus dan Barnabas, ya, mereka dalam perjalanan dari Pulau Siprus, ya. Kemudian mereka pergi ke Antioquia, ya. Di sini di dalam ayat 13 ya, Kisah Para Rasul 13 ayat 13, Paulus pergi ke Antioquia yang ada di Pisidia, ya. Jadi ada dua Antioquia di situ ya, satu yang di Syria dan satu yang ada di Pisidia. Nah, mereka pergi ke yang ada di Pisidia. Dan di sana kemudian mereka masuk ke rumah ibadat ya, di situ ya banyak orang Yahudi, dan kemudian Paulus ketika diberikan kesempatan memberikan semacam kata-kata untuk membangun, menghibur, Paulus kemudian menyampaikan ya semacam khotbah. Dan kita lihat di dalam ayat 22 ya. Setelah Saul disingkirkan, ya, Kisah Para Rasul 13 ayat 22, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapati Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Kita akan melihat dalam hal ini ada dua perbandingan ya antara Saul dan Daud.
Daud dikatakan oleh Paulus ya dalam kata-katanya kepada jemaat yang ada di Antioquia ya, khususnya keturunan Yahudi, Daud itu berkenan kepada Allah, sementara Saul tidak. Kenapa gitu ya? Nah, kita lihat di dalam 1 Samuel 10 ya, 1 Samuel 10 ketika Saul baru saja diurapi oleh Samuel menjadi raja. Ya, di situ setelah Samuel mengurapinya dengan minyak ya yang ada di dalam buli-buli yang selalu dibawa oleh Samuel, kemudian Samuel menyampaikan arahan. Ya, kita lihat di dalam 1 Samuel 10 ya. Mulai dari ayat 2 di situ dikatakan, setelah ini kamu akan ketemu dengan 2 orang laki-laki ya, mereka berkata bahwa keledai-keledai yang kau cari itu sudah ditemukan sehingga ayahmu tidak memikirkan lagi ya. Jadi kamu nggak usah khawatir, nggak akan dimarahin. Kemudian disampaikan lagi tanda-tanda yang lain ya, bahwa Saul akan ketemu dengan 3 orang laki-laki yang akan naik menghadap Allah di Betel ya. Kemudian Saul akan mengikuti rombongan itu ya, dari ketika mereka berjumpa dengan rombongan nabi. Kemudian mereka ada semacam pujian ya, penyembahan dengan gambus, rebana, suling, kecapi ya, dan mereka akan mengalami kepenuhan. Dan Saul karena dia berada dalam rombongan nabi, dia juga kan mengalami kepenuhan Roh Allah, dan Roh Allah akan berkuasa atasmu. Samuel sudah sampaikan itu ya sebelum itu terjadi. Nah, kemudian di ayat 8, 1 Samuel 10 ayat 8, engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku dan camkanlah ya, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan ya. Nah, kita lihat di 1 Samuel 13 ya, di 1 Samuel 10 ya, ketika diurapi Samuel kasih arahan, malah dikasih kata penegasan camkanlah. Nah, di 1 Samuel 13 setelah Saul memerintah kurang lebih 2 tahun lamanya ya, dan dia kemudian di Gilgal setelah dia mengalahkan orang Filistin ya, dia memimpin rakyatnya ya. Nunggu Samuel lama, ya, sehingga kemudian orang-orang di 1 Samuel 13 kita lihat di situ ya, ayat ayat 8 ya, ayat 8, 1 Samuel 13 ayat 8, ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Jadi galau si Saul karena rakyatnya udah kemana-mana itu ya. Mereka sudah tidak menghormati lagi dia sebagai raja, tidak menghargai dia sebagai raja yang memiliki otoritas. Tapi dia kemudian dalam kegalauannya itu dia tidak mengingat apa yang jadi arahan Samuel sebelumnya ya. Dia malah di ayat 9 mengatakan, ya sudah, bawa korban bakaran dan korban keselamatan itu, dan ia sendiri yang mempersembahkan korban bakaran. Ya, akhirnya Samuel datang ya, singkat cerita ya, apa yang telah kau perbuat ya. Samuel marah sekali, dan kemudian Samuel katakan ya bahwa perbuatanmu itu bodoh. Karena dengan demikian kerajaanmu tidak akan tetap. Ya, Allah akan mengangkat seorang raja baru, dan itulah adalah Daud. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, mengikuti kehendak Allah, melakukan kehendak Allah, itulah saudara-saudaranya atau keluarganya Yesus. Dalam hal ini, kisah ini mengingatkan kita ya bahwa salah satu kehendak Allah itu adalah menghormati otoritas. Ya, Samuel sebagai seorang nabi, dia yang mengurapi Saul menjadi raja, sudah sepatutnya Saul menghormati otoritas Allah melalui Nabi Samuel. Ini yang tidak dia lakukan. Kita hari-hari ini kita melihat ya, di dalam gereja kita memiliki gembala. Kita harus menghormati otoritas Allah melalui gembala ya yang sudah dilantik. Dan melalui gembala, itulah otoritas Allah
Kemudian melalui gembala, gembala melantik pengurus-pengurus yang ada. Itu juga adalah otoritas Allah melalui gembala dan gembala kepada pengurus-pengurus. Jadi melakukan kehendak Allah, salah satunya adalah menghormati otoritas yang ada. Puji Tuhan, ya, dengan demikian kita berada dalam lingkup kerajaan Allah. Kita menghargai, menghormati otoritas firman Allah, kita menghargai, menghormati otoritas penggembalaan, kita menghargai, menghormati otoritas yang ada di dalam keluarga jemaat GPD Tiberias Bogor, karena kita mengetahui, kita menyadari bahwa kita adalah satu keluarga kerajaan Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur bahwa kami berada di dalam lingkup keluarga kerajaan Allah, karena kami menghormati, mengakui, dan melakukan kehendak Allah. Terpujilah nama Tuhan. Melalui penggembalaan yang ada, kami juga menghormati otoritas Allah melalui penggembalaan, sehingga di dalam keluarga besar GPD Tiberias Bogor, kami sama-sama boleh merasakan suatu ikatan. Kami ini adalah ikatan keluarga kerajaan Allah. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.